Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Apa kabar anak-didikku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memasuki proses pembelajaran kita pada hari ini, hari Ahad, tanggal 31 Agustus 2025. Adikku sekalian, pakai B, kita membaca doa belajar dulu agar ilmu kita tetap berkah. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minal muslimin. Oke, pada pertemuan kita kali ini sehubungan ini merupakan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan juga proses pembelajaran kita, yakni tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutanku. Kompetensi inti daripada proses pembelajaran ini adalah menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dia. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan, peduli, percaya diri dan berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kompetensi dasar meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri dan mandiri sebagai implementasi pemahaman kisah keterangan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perhatikan, dengarkan adik-adikku sekalian yang dalam proses pembelajaran dari paket B. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang berakhlak mulia, yang diutus Allah SAW. Beliau adalah uswatun hasanah manusia. Artinya beliau adalah suri teladan yang baik bagi manusia. Nabi Muhammad SAW adalah panutan yang baik bagi umat manusia. Sudah seharusnya kita semua meneladani perilaku beliau. Salah satunya perilaku yang sebaiknya kita ladani, yaitu percaya diri dan mandiri. Apa itu artinya percaya diri? Percaya diri adalah perasaan mantap pada diri seseorang dalam melaksanakan tugas. Tidak terpengaruh oleh ucapan dan perbuatan orang lain. Orang yang percaya diri adalah orang yang tidak ragu-ragu. Tidak ada keraguan. Ia yakin dirinya mampu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab. Orang yang percaya diri memiliki mental yang kuat. Dia tidak mudah khawatir dan takut. Percaya diri termasuk perilaku alat mahmudah, alat terpuji, dan merupakan salah satu perilaku Nabi Muhammad SAW yang wajib kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Rasa percaya diri seseorang dipengaruhi kondisi, psikologi, lingkungan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 139. Wala tahinu wala tasanu wa antumul a'launa in kuntum. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Inilah hal-hal bagaimana kita memahami, mengetahui percaya diri, ya, bahwa tidak ada rasa lemah, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada bersedih hati. Bagaimana ciri orang yang memiliki sikap percaya diri?
Yang pertama, dia yakin dalam melaksanakan tugas. Kedua, mantap dalam bertindak ketika menghindari ketergantungan. Yang keempat, menghindari keraguan-raguan. Selanjutnya, cara membiasakan bersikap percaya diri. Bagaimana caranya? Adalah jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh tanpa ragu. Salah satu cara agar kita tidak ragu-ragu adalah mengenali diri sebelum mengerjakan. Apakah kita benar-benar mampu mengerjakan atau tidak. Kemudian bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya kita berusaha terlebih dahulu. Wa in azanta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian jangan malu mengerjakan kebaikan. Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu ada perasaan ragu dan malu, sehingga tanpa kita sadari waktu yang tersedia habis oleh perasaan ragu dan malu. Apabila kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertawakal, maka kita harus menjauh daripada sifat itu. Kemudian selanjutnya, manfaat memiliki sifat percaya diri. Manfaatnya banyak sekali, di antaranya memberikan pikiran kita berpikir berpositif. Kemudian berjiwa mandiri, memiliki keberanian mantap, tidak mudah putus asa dan berani. Dalam akhir proses pembelajaran ini, Bapak mengisahkan sebuah kisah Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab adalah pemimpin yang cerdas dan penuh inovasi. Sejarah mencatat Umar punya sumbangan besar untuk kekayaan dan kejayaan Islam saat menjadi khalifah Islam. Di antaranya pertama menentukan penanggalan Hijriah yang didasarkan pada waktu hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Peristiwa itu dipilih karena semua orang mengetahui secara pasti waktunya. Di samping itu, hijrah merupakan momen perubahan besar dalam sejarah dakwah Islam. Yang kedua, mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah dan menetapkan sahabat Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Yang ketiga, mendirikan lembaga-lembaga kajian Al-Quran. Khalifah Umar juga meresmikan Madinah sebagai ibu kota negara Islam dan menjadi pusat pembentukan hukum Islam selama 10 tahun menjadi kepala negara. Agenda Umar difokuskan di antara menjadikan Madinah sebagai pusat kajian Al-Quran dan fikih. Keempat, memberikan penerangan lampu untuk Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Lampu-lampu pada masa pemerintah Umar merupakan sarana penerangan yang sifatnya berkesinambungan. Dengan disiapkan dana khusus dan petugas yang mengurusinya, penerangan tersebut merata seluruh masjid, bahkan berlanjut hingga masa setelah Umar. Suatu ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib keluar rumah dan melihat lampu gemerlapan masjid, maka beliau berkata, semoga Allah menerangi Umar di kuburnya sebagaimana ia menerangi kita di masjid. Selain itu masih banyak lagi prestasi Khalifah Umar bin Khattab yang beri manfaat bagi umat Islam. Anak-adikku sekalian Bapak sayangi, yang Bapak banggakan, itulah hal terpenting percaya diri. Kemudian sikap mandiri. Sikap mandiri artinya kita tidak ketergantungan. Dengan adanya sikap mandiri, maka kita bisa melakukan sesuatu hal karena diri kita. Ya. Ciri-cirinya anak yang mandiri adalah dapat mengatur, mengelola waktu, kesempatan yang banyak. Misalnya mengisikan waktu kegiatan yang positif. Berusaha mengembangkan rasa percaya diri mantap. Membiasakan bersifat mandiri, membiasakan memakai baju sendiri, baik baju seragam ketika hendak berangkat sekolah atau baju harian syariah. Ya. Apa manfaatnya kita sifat mandiri? Manfaatnya banyak sekali. Di antaranya kita menjadi pribadi mandiri merupakan modal meraih kebahagiaan masa depan. Orang yang hidup mandiri akan menjadikan sebagai manusia yang percaya diri, semakin sadar, ia bijaksana, dan lain sebagainya. Anak-adikku yang Bapak sayang, mungkin inilah proses pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, sikap percaya diri adalah perasaan mantap pada diri seorang dalam melaksanakan tugas dan tidak terpengaruh dalam ucapan dan perbuatan orang lain.
Sikap percaya diri termasuk perilaku akhlak mahmudah, sikap terpuji. Perilaku mandiri, sikap yang senang mengerjakan semua pekerjaan sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Orang yang mandiri, orang yang berani mengurangi ketergantungan hidupnya dari orang lain untuk lebih banyak bersandar kepada kekuatan sendiri. Ya, inilah hal yang Bapak sampaikan. Sebelum Bapak mengakhiri proses penulisan ini, Bapak akan memberikan tugas seperti biasa, nanti dikirim ke yayasan, ya, kepada Umi. Ya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan percaya diri? Yang kedua, sebutkan manfaat bersikap mandiri. Yang ketiga, mengapa Nabi Muhammad SAW harus kita jadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga adalah apa yang kamu lakukan jika temanmu memberikan pengaruh yang buruk. Dan yang kelima, yang terakhir, jelaskan salah satu sikap mandiri dari Nabi Muhammad SAW. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Tetap percaya diri dan mandiri. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bina wa inayah. Assalam. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.